Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Segenap para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masuk pada bab yang ke-21. Al-babul hadi wal ishrun. Bab yang ke-21 fi dzikri nubkhatis saqi summa nubkhatil faz'i, yaitu di dalam menjelaskan, di dalam menerangkan tiupan sangkakala yang mempingsankan manusia, mempingsankan makhluk, kemudian tiupan yang mengagetkan. Bab ini akan membahas seputar tentang sangkakalanya malaikat Israfil. Wa yunfakhu fis-suri, dan ketika ditiupkan fis-suri dengan sangkakala itu, fayablughu faz'uhu, maka kemudian sampai apa kejutan sangkakala ahlas samawati wal ardi, terhadap penduduk langit dan penduduk bumi, illa masya'allahu, kecuali yang tidak terkejut itu makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang akan terjadi? Wa tasirul jibalu, akan berjalan gunung-gunung. Wa tamurus sama'u, dan kemudian langit juga akan hancur. Mauran, dengan sehancur-hancurnya. Wa tarjuful ardu, dan juga bergoncang al-ardu apa bumi, rajfan dengan goncangan yang dahsyat. Mihlas safinati, seumpama kapal, fil ma'i, yang berada di air. Wa tad'ul hawamilu hamlaha, orang yang sedang hamil maka seketika akan keguguran. Wa tadhalul maradi'u an rada'aniha, terus orang yang sedang menyusui kemudian akan terlepas bayi dari susuannya. Wa tasirul wildanu syaiban, akan jadi al wildanu, siapa anak, syaiban itu tiba-tiba menjadi uban. Ini ketika sangkakala telah ditiup. Yang hamil keguguran, orang menyusui terlepas bayinya dari susuannya, anak kecil pun kemudian menjadi uban. Wa tasiru syayatinu hairatun, dan kemudian setan-setan itu akan kebingungan. Wa qad tanasharat alaihimun nujumu, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Wa kasafatis syamsu, matahari juga akan tiba-tiba menjadi gerhana. Wa kusitotis sama'u min fawqihim, dan langit akan lenyap dari atas makhluk. Wan nasu min dzalika fi ghaflatin, dan manusia pada saat itu, pada saat sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil, maka manusia semua akan lupa, hilang kesadaran. Wa dzalika, dan hal itu qauluhu ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzimun wa yakunu kadzalika arba'ina yauman.
Sesungguhnya kedahsyatan, kegoncangan hari kiamat itu, kata Allah, itu sangat kuat, itu sangat besar. Wa yakunu dzalika, dan itu akan ada arba'ina yawman, selama 40 hari 40 malam. Jadi proses kehancuran yang akan terjadi kepada langit dan bumi dan makhluk ini, terjadinya itu setelah ditiup sangkakala akan terjadi selama 40 hari 40 malam. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qara'a alaihi salam, dengan membaca siapa Rasulullah qaulahu ta'ala, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian semua kepada Tuhan kalian, inna zalzalatas saati syai'un azimun, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Ini seputar tentang hari kiamat setelah ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Lanjut alinea kedua, qala atadaruna ayyu yaumi dzalika, Rasulullah bersabda, bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu, kata Rasulullah, ayyu yaumi dzalik, hari apa itu? Qalu, kemudian sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Qala alaihissalam, kemudian Rasulullah bersabda, dzalikal yaum alladzi yaqulu Allah ta'ala fihi li Adam alaihissalam, pada hari itu, kata Rasulullah, adalah hari sebagaimana Allah yang berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa firman Allah kepada Nabi Adam? Kum wab'as min waladikan nara, kum, bangun kamu Adam, wab'as, dan bangkitkan, min waladikan nara, dari anak-anak keturunanmu ke neraka. Fayaqulu, kemudian berkata Adam alaihissalam, siapa Nabi Adam alaihissalam, kam min kulli alfin, terus berapa ya Allah dari setiap 1000 itu? Maksudnya Nabi Adam bertanya kepada Allah, dari setiap 1000 keturunan Nabi Adam ini, berapa yang selamat? Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, min kulli alfin, dari setiap 1000, tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ilan nar, dari 1000 itu 999-nya masuk neraka, kata Allah. Wa wahidun ilal jannah, dan satu saja yang akan masuk surga. Jadi dari setiap 1000 orang keturunan Nabi Adam ini, 999-nya masuk neraka, satu yang selamat masuk surga. Mendengar penjelasan Nabi ini, fasyaqqa dzalika 'alal qaum, kemudian bersedih, berat, merasa berat sahabat ini mendengar penjelasan Nabi ini. Wa ghalaba 'alaihimul buka' wal hazan, kemudian para sahabat itu menangis dan bersedih. Setelah itu faqala alaihissalam, kemudian Nabi bersabda, inni la arju an takunu rub'un ahlil jannati, sesungguhnya niscaya aku ini berharap, kata Rasulullah, an takunu, agar kalian semua ini ada rub'un, itu 1/4,
menjadi ahli jannati, menjadi ahli surga. Summa qala alaihi salam, inni la arju an takunu satrotan ahli jannah. Aku ini berharap, kata Rasulullah, kalian ini akan menjadi separuh dari ahli surga. Amin Allahumma amin. Fafarihu, kemudian sahabat mendengar ini kemudian senang, karena awalnya berdasarkan firman Allah itu dari 1000 hanya 1 yang selamat masuk surga. Tapi kata Rasulullah, aku berharap itu 1/4, bahkan separuh dari umatku itu masuk surga. Nah, inilah gunanya syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang seandainya tanpa adanya syafaatnya Rasulullah, maka firman Allah itu akan terjadi, 1 dari 1000 yang akan selamat. Faqala Nabi alaihi salam, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, inni la arju an takunu sulusai ahlil jannah. Nah, aku juga berharap, kata Rasulullah, bahwasanya umatku itu 2/3-nya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, dilanjut lagi Rasulullah bersabda, absyiru, berbahagialah kalian semua, fa innama antum, maka sesungguhnya kalian, fil umami, dari umat-umat yang lain, kasya'rati fi jambil ba'ir, itu diumpamakan bulu-bulu yang ada di perut onta. Innama antum juz'un wahidun min alfi juz'in, sesungguhnya kalian adalah satu bagian dari 1000 bagian yang dimaksud, kata Rasulullah. Jadi insya Allah, karena Rasulullah menjamin ini Pak, meskipun firman Allah seperti itu, karena yang dihitung itu firman Allah itu adalah seluruh anak cucu Adam sampai hari kiamat. Artinya orang yang beriman, yang tidak beriman, itu dihitung secara global. Maka perbandingan 1000 banding 1, kata Rasulullah, itu 1/4, separuh, 2/3 yang akan masuk. Bahkan dikuatkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain, di dalam Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umatku itu akan masuk ke surga, illa man aba, kecuali yang tak mau, kata Rasulullah. Wa may ya'ba ya Rasulullah, ditanya oleh sahabat, siapa Rasul yang tak mau itu? Masa masuk surga tak mau? Faman ata'ani yadkhulunal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat terhadap tuntunanku, kata Rasulullah, sesungguhnya dia akan masuk surga. Tetapi siapa-siapa yang mengingkari, yang membantah terhadap perintah-perintahku, sesungguhnya dialah yang dimaksud dengan orang yang enggan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah sholat, tak sholat. Ada perintah puasa, tak puasa. Jadi orang-orang yang aba, orang-orang yang enggan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala alaihi salam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah itu mi'atu rahmatin, itu mempunyai 100 rahmah. Anzala minha rahmatan wahidatan, Allah telah menurunkan satu rahmat itu alal insi wal jinni wal bahaimi, kepada manusia, kepada jin, kepada binatang-binatang, wal hawami, dan binatang-binatang buas, fil ardi, di bumi, fiha, karena satu rahmat itulah yata'atafuna, makhluk yang ada di bumi ini berkasih-kasihan, wa biha yatarahamuna,
dan sebab satu rahmat Allah itulah makhluk yang ada di bumi ini bersayang-sayangan. Wa adkhara tis'a wa tis'ina rahmatan, dan Allah menyimpan 99 rahmat, yarhamu biha, Allah akan memberikan, mengasihi dengan 99 rahmat itu ibadahu yaumal qiyamati, terhadap hambanya pada hari kiamat. Jadi selama ini nih, manusia, jin, binatang, semua makhluk ini itu yang diturunkan oleh Allah rahmatnya hanya satu saja, sehingga kita bersayang-sayang, berkasih-kasih. Yang 99 disimpan oleh Allah, akan digunakan nanti 99 rahmah itu pada hari kiamat. Kepada siapa? Tentunya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ya'muru Israfil, kemudian Allah memerintahkan terhadap malaikat Israfil alaihi salam ayyam fukha, untuk meniup nabkhatas saqih, tiupan sangkakala yang menjadikan manusia pingsan. Fayamfuhu, kemudian malaikat Israfil meniup terhadap sangkakala. Fayaqulu, dan malaikat Israfil berkata, ayyatuhal arwahul ariyatu, wahai arwah-arwah yang telanjang, ukhruji bi amrillahi ta'ala, keluar kalian semua dari sangkakala ini dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fayas'iku wa yamutu, maka kemudian makhluk-makhluk itu akan pingsan, wa yamutu, dan akan mati. Ahlus samawati wal ardi, penduduk-penduduk langit dan penduduk bumi, illa masya Allahu ta'ala, kecuali yang tidak mati adalah makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqalu, dikatakan pula, hum, ini yang dimaksud ini juga adalah asyuhada'u, jadi orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahum ahya'un inda rabbihim, karena sesungguhnya orang yang mati syahid itu, mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun, dan jangan pernah kalian itu berkata bahwa orang yang terbunuh di dalam membela agama Allah itu mati. Tidak. Bal ahya'un inda rabbihim, bahkan mereka itu adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil khabari, dan di dalam sebuah hadis dijelaskan anin Nabi alaihissalam, dari Nabi alaihissalam, innallaha ta'ala akramas syuhada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat memuliakan orang-orang yang mati syahid, bi khamsi karamatin, dengan 5 macam kemuliaan. Jadi orang yang mati syahid ini, sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah, diberi 5 kemuliaan, yang bahkan 5 kemuliaan itu tidak diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul sekalipun. Lam yukrimha ahadan wala ana ahaduha, yang tidak diberikan 5 kemuliaan itu kepada seseorang, dan tidak juga kepadaku salah satunya, kata Rasulullah. Apa kemuliaan itu? Anna arwahal anbiya'i biqabdiha malakul mauti, sesungguhnya ruh-ruh para nabi itu yakbiduha malakul mauti, mencabut terhadap ruh-ruh para nabi itu siapa? Malaikat maut. Wa ana kadzalika, kata Rasulullah,
Dan aku pun seperti itu. Para nabi itu yang mencabut nyawanya adalah malaikat, dan aku pun nyawaku dicabut oleh malaikat. Wa arwahus syuhada'i, dan sedangkan arwah-arwahnya orang yang mati syahid membela agama Allah, yakbiduhallahu ta'ala, itu yang mencabut ruhnya langsung Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melalui malaikat Israel. Yang pertama, kemuliaan yang diberikan kepada orang yang mati syahid. Yang kedua, wasani annal anbiya'a, sesungguhnya para nabi yursaluna ba'da mautihim wa ana kadzalika. Para nabi itu ketika mati, ketika meninggal, ketika wafat itu dimandikan. Begitupun aku, kata Rasulullah. Wasyuhada'u la yusaluna, sedangkan orang yang mati syahid membela agama Allah itu tidak dimandikan. Karena orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan, dia harus dipendam dengan pakaian yang melekat di badannya, dengan darah-darah yang menetes yang ada di badannya. Itu kelebihan orang yang mati syahid yang kedua. Wasalisu, dan yang ketiga, annal anbiya'ah, para nabi itu kalau meninggal yukfanuna, itu dikafankan. Wa ana kadzalika, dan aku juga seperti itu. Rasulullah pun saat meninggal setelah dimandikan itu dikafankan. Wa syuhada'u la yukfanuna, sedangkan orang yang mati syahid itu tidak dikafankan, tapi cukup dibungkus dengan baju yang melekat di badannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, warabi'u annal anbiya'ah, sesungguhnya para nabi yusammunal mauta wa ana kadzalika. Nabi yang sudah meninggal itu digelari dengan mati, wafat, meninggal. Begitupun aku, kata Rasulullah. Aku disebut juga telah wafat, meninggal. Hanya saja yang selalu diperingati itu Rasulullah itu kelahirannya. Kita tidak pernah mendengar memperingati wafatnya Rasulullah. Ada Pak? Atau mungkin yang pernah merayakan wafatnya Rasulullah? Tidak ada. Yang kita rayakan itu adalah maulid Nabi, kelahiran Rasulullah. Kenapa wafatnya Rasulullah itu tidak diperingati? Kata ulama, karena Rasulullah itu hanya berpindah tempat. Meskipun telah ada di dalam tanah, tetapi Rasulullah tetap bisa hadir kepada umat. Rasulullah itu tidak mati sesungguhnya. Nah, itu makanya tidak ada memperingati hari wafatnya Rasulullah. Wasyuhada'u, sedangkan orang yang mati syahid ahyaun, itu hidup. La yusammuna mauta, tidak dijuluki, tidak digelari orang yang sudah meninggal kalau orang mati syahid itu. Bal yuqalu ahyaun, bahkan mereka itu tetap dibilang hidup. Wal khamisu, yang terakhir, annal anbiya'a, sesungguhnya para nabi yusfa'una, itu diberi syafaat yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa ana kadzalik, saya juga, kata Rasulullah, diberi syafaat oleh Allah. Tapi Rasulullah juga memberi syafaat kepada umat. Wasyuhada'u yushfa'una kulla yaumin ila yaumil qiyamah, sedangkan orang yang mati syahid itu diberi syafaat oleh Allah tidak menunggu di akhirat, tapi setiap hari, mulai dari dunia nanti sampai ke akhirat. Sedangkan para nabi diberi syafaatnya itu nanti kalau sudah di akhirat. Wa yuqalu fi makna illa man syaa. Nah, ini di depan kan ada kalimat kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Maksudnya apa? Yakni yabqa isna asyara nafsan. Setelah ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil, semua makhluk akan mati kecuali ada 12
yang tidak akan mati. Yang pertama Jabrailu wa Israfilu wa Mikailu. Satu malaikat Jibril, dua malaikat Israfil, tiga malaikat Mikail, wa Azrailu, dan yang keempat itu malaikat Israil alaihissalam. Wa thamaniyatun min hamlatil arsy. Dan 8 itu dari malaikat yang membawa aras. Padahal dunia bila insin, setelah semuanya mati, maka dunia itu akan tetap tanpa manusia, wala jinnin, dan tidak pula ada jin, wala syaitonin, dan tidak pula ada syaitan, wala hissin, dan juga tidak ada binatang-binatang yang buas, binatang-binatang yang besar seperti dinosaurus dan sebagainya. Summa yuqalullahu ta'ala, kemudian dikatakan wa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malakal mauti, wahai malaikat maut, inni khalaqtu laka, sesungguhnya aku menciptakan untukmu bi'adadil awwalina wal akhirin, dengan sejumlah manusia yang pertama dan yang akhir, a'wanan, sebagai penolong, wa ja'altu, dan aku menjadikan laka bagimu quwwata ahli samawati wal aradina, kekuatan penduduk-penduduk langit dan bumi, wa inni albasukal yauma, dan aku pada hari ini, kata Allah, akan memberimu pakaian thawbul ghadabi, pakaian kemarahan. Fa anzalallahu, kemudian Allah menurunkan bi ghadabi wa satwati, dengan sebab marahnya aku, wa satwati, dan murkanya aku, ala iblis alaihi la'nah, terhadap iblis, laknatullah alaihi. Jadi pada hari kiamat nanti ini malaikat ini akan diberi oleh Allah baju dengan baju kemarahan, sehingga tidak ada kasih sayangnya di situ. Kejam artinya. Kemudian tujuannya apa itu? Tujuannya untuk menangkap iblis. Fa'adzaqahul mautu, maka kemudian malaikat maut itu akan memberikan rasa terhadap iblis. Al-mautu, apa? Kematian. Wa ahmala alaihi, dan memikulkan kepadanya, membebankan kepada iblis, mirarata mautil awwalina wal akhirin minal insi wal jinni adha'afan mudha'afah. Jadi akan diberikan pula bagaimana pahitnya kematian seluruh makhluk dari awal sampai akhir, dari manusia, jin, dengan berlipat-lipat. Wal yakun ma'aka minaz zabaniyati, dan akan bersama dengan malaikat maut itu, malaikat zabaniyah, sab'una alfin, itu ada 70.000, ma'a kulli wahidin, dari setiap satu dari itu, silsilatan min salasilin ladha, yaitu ada rantai yang diambilkan, rantai itu dari neraka ladha. Fayunadi, kemudian memanggil Allah malakal terhadap malaikat, liyuftaha abwabin nar, untuk membuka pintu neraka. Fayanzilu malakul mauti bisuratin, kemudian turunlah malaikat maut bisuratin, dengan satu bentuk, lau nadara ilaihi alus samawati wal aradina, seandainya makhluk dari langit dan bumi itu melihat, lamatu kulluhum, semuanya akan mati. Fayantahi ila iblis, kemudian malaikat maut mendekati iblis, wa yujajirhu zadratan, kemudian membentak terhadap iblis, fa idza huwa qad sa'iqa, kemudian pingsan iblis itu, walahu kharkharatun law sami'aha, malaikat maut itu mempunyai suara, seandainya suara itu bisa didengar ahlus samawati wal aradina la sa'iqu min tilkal kharkharati, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi seandainya mendengar itu akan pingsan. Wa malakul mauti yaqul, kemudian malaikat maut berkata, ya khabis, hei orang jahat, kepada iblis ini, la udhiqannal mauta al yauma,
aku akan memberi rasa kematian kepadamu pada hari ini. Kam min umrin adroktah, berapa umur yang telah engkau hilangkan. Wa kam min qurnin adlaltah, dan berapa kelompok manusia yang telah engkau sesatkan. Qala fayahrubu iblisu ilal masyriqi, kemudian iblis lari ke timur. Faida indahu, tetapi malaikat maut tiba-tiba berada di timur. Wa yahrubu ilal maghrib, lari lagi iblis itu ke arah barat. Faida huwa indahu, tapi ketika itu pula malaikat maut berada di barat. Fala yazalu min haitsu haraba, maka kemudian iblis tak bisa lagi lari. Summa yaqulu iblis, kemudian iblis berkata fi wasdid dunya, ketika berada di tengah-tengah dunia, inda qabri Adam alaihissalam, di dekat kuburnya Nabi Adam. Fayaqulu iblis, kemudian iblis berkata, ya Adam, wahai Adam, min ajlika sirtu rojiman, karena sebab kau nih aku kemudian dilaknat, aku kemudian mal'unan, dilaknat, wa matrudan, dan diasingkan. Fayaqulu ya malakal maut, kemudian iblis berkata, wahai malaikat maut, bi ayyi ka'sin tastakini wa bi ayyi adabin takbiduruhi, dengan air apa kamu akan memberi minum aku, dan dengan cara apa kamu akan mencabut ruhku. Fayaqulu, kemudian berkata malaikat maut, bi ka'si ladha wasa'ir, aku akan memberi minuman kau dari gelas neraka lado dan neraka syair. Wa iblisu yaqa'afit turab marwatan ba'da marwatin, kemudian iblis itu terjatuh di tanah berkali-kali. Hatta idakana fil maudi illati habata fihi, sehingga kemudian tersungkur pingsan iblis itu. Wala ana alaihi wa qad subba alaihi zabaniyatu bil kalalibi, kemudian melemparkan tombak malaikat itu. Fayakhudhu zabaniyah, kemudian menjemput malaikat zabaniyah. Wayat anunahu, dan berdarah iblis itu. Fayabqa bin nasi fi sakratil maut, masya Allah, kemudian matilah iblis itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sekitar tentang menjelaskan tentang tiupan malaikat sangkakala sehingga manusia pingsan, dan kehancuran bumi ini serta matinya seluruh makhluk, baik itu malaikat yang ada di langit dan di bumi, termasuk iblis, diwafatkan oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya. Saya minta ampun, minta maaf. Bidina shiratal mustaqim, wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.